podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menjadi topik yang hangat, khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari tentang baik perbandingan agama maupun dalam hal-hal yang sifatnya hubungan antar umat beragama. Topik yang atau istilah yang sering disalahpahami adalah pluralisme. Ada yang menganggap pluralisme adalah bagian dari konsep yang mengajak manusia untuk mengakui semua agama sebagai agama yang benar, sehingga tidak lagi kita perlu untuk berkonflik atau bertikai antara satu dengan yang lain. Pluralisme dalam Islam sebenarnya juga bisa dijelaskan apabila kita menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran. Pluralisme pada dasarnya artinya kita hidup di dalam suatu situasi di mana ada banyak agama di antara kita, lalu bagaimana kita menyikapi agama-agama yang berbeda dengan kita. Ada yang menganggap bahwa istilah pluralisme ini tidak menjadi bagian dari ajaran Islam karena itu membawa kita kepada pengakuan terhadap agama lain yang berbeda dengan agama kita. Islam sebenarnya justru menunjukkan pada kita bahwa pluralisme itu adalah suatu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa rabbuka laja'alakum ummatan wahida. Lau syaa Allah laja'alakum ummatan wahida. Kalau Tuhan mau, niscaya Tuhan dapat menjadikan kalian umat-umat yang berbeda ini, penganut agama yang berbeda ini menjadi satu, monolitik. Tapi Tuhan tidak mau. Jadi artinya kalau kita melihat ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan laki dan wanita dan menciptakan kelompok ras yang berbeda, bukan untuk apa kecuali untuk kita bisa menjalankan atau melakukan interaksi yang positif. Itu adalah salah satu ciri daripada pluralisme di dalam Islam. Kita tidak menganggap bahwa pihak lain itu salah apabila kita sedang berdialog dengan pihak lain. Kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang toleran, artinya kita bertoleransi, bisa menerima perbedaan antara kita dengan mereka, antara kita yang beragama Islam dengan mereka yang beraneka ragam agama. Justru kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat huwallazi ansya'akum minha wasta'marakum fiha. Tuhanlah yang menciptakan kalian yang berbeda-beda ini semuanya dari bumi, dari tanah. Untuk apa? Untuk kalian dapat memakmurkan tanah ini. Artinya kita diperintahkan untuk bekerja sama, berinteraksi positif, lalu bekerja sama untuk membangun negara kita, membangun negeri ini, membangun dunia ini, karena itu adalah mandat yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pluralis atau bisa menerima pandangan orang lain? Kita harus mempunyai wawasan yang luas. Pertama, bagi seorang muslim, dia harus kembali mencari petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran menyerukan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka manusia ini mau untuk melakukan research, melakukan
belajar dari kandungan Al-Quran, apakah hatinya tertutup? Justru dari Al-Quran kita dapat banyak hal yang menjadikan kita bisa menjadi seorang yang pluralis, bisa menerima pandangan orang lain, bisa menghormati pandangan orang lain, dan bisa menjadikan agama kita Islam sebagai agama yang toleran, tetapi tidak berarti kita harus menjadi seorang yang sinkrenis atau kita memasukkan ajaran agama lain ke agama kita lalu menjadikannya menjadi agama yang baru seperti apa yang dilakukan oleh tokoh di Iran yang namanya Hussein An-Nuri atau Bahaullah yang menciptakan agama Bahai, yaitu dia memasukkan ajaran Yahudi, Kristen, dan Islam dan menjadikan satu menjadi agama Bahai. Bukan itu yang dimaksud dengan pluralisme. Pluralisme menghormati pandangan orang lain, kita tidak menghina pandangan orang lain. Perbedaan kita yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.